Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, karena Engkau mau melakukannya, bahkan sampai tuntas pekerjaan-Mu diselesaikan. Maka kami mendapat kasih karunia untuk hidup dengan damai, hidup dengan tenteram di dalam dunia ini karena Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah kami kuat, karena Engkaulah kami hidup, karena Engkaulah kami ada. Sekalipun dunia bisa menggoyang kami sedemikian rupa, mematahkan kami, bahkan mungkin mempurukkan kami, tapi karena Tuhanlah kami dapat berdiri di hadapan-Mu, menikmati keindahan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, bahkan menjadikan diri kami kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, kuatkanlah kami setiap kali kami merenungkan firman-Mu. Kami rindukan Engkau hadir di sana, supaya bukan hanya kalimat-kalimat dalam Alkitab yang kami ucapkan, yang kami baca, tapi kehadiran Tuhan yang kami nikmati juga. Terima kasih untuk waktu di mana kami bisa memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan terima pujian kami. Maka sekarang puaskan kami dengan firman-Mu, lengkapilah sukacita dan berkat kami dengan firman-Mu, supaya kami pulang dengan jawaban, kami pulang dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menikmati firman-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam kitab Timotius, 1 Timotius pasal 3, dituliskan di sana seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui mungkin karena sudah sering kali saya sebutkan ayat ini. Ini agak gaung dikit yang di dalam ruangan. Tes, nanti kalau ngomong keras takutnya dia. Yang di dalam ruangan kecilin dikit. Bisa? Nah, sip. Ya. Ada satu kalimat berkata bahwa seorang penilik itu menginginkan pekerjaan indah. Ya, mungkin saudara sudah sering mendengar penjelasan saya tentang hal ini. Apa sih pekerjaan indah itu? Pekerjaan indah itu sebenarnya adalah pekerjaan yang diselesaikan dengan maksud untuk memuaskan banyak orang dan mengakibatkan upah yang juga memuaskan banyak pihak. Nah, itu gampangnya. Jadi kalau seseorang bekerja, dia bekerja untuk satu upah. Sebutlah upahnya itu dia pakai untuk kebutuhan hidupnya. Kalau dia bekerja tidak serius, yang dia dapat mungkin tidak sebesar yang dia inginkan, maka sekalipun dia menikmati hasil kerjanya, tetap tidak memuaskan buat dia. Jangan-jangan juga tidak memuaskan untuk orang lain, orang yang menerima langsung pekerjaan kita. Ya, kenapa? Karena ada yang salah, ada yang gak beres. Kalau jual makanan misalkan, makanannya hanya 3/4 mateng atau 4/5 mateng, yang jelas gak mateng tapi nyaris mateng. Yang belanja juga gak puas, mungkin kita juga bisa juga gak puas. Ketika kita menerima hasilnya gak puas juga. Kenapa? Ya karena mungkin menjadi tidak laku, yang beli menjadi sedikit. Begitu juga untuk pekerjaan lain. Kalau dia seorang tukang, dia bekerja tidak serius, maka bisa saja dia salah bekerja, atau ada yang salah dia pasang, maka otomatis yang punya rumah pun tidak puas. Dan ketika yang punya rumah memberikan upah, maka si pekerja ini bisa juga tidak puas. Jadi kalau dikatakan pekerjaan indah itu harus puas semuanya. Ya, termasuk juga di dalam pelayanan, saudara.
Semua pihak harus dipuaskan. Baik pekerjanya yang menyelenggarakan pekerjaan itu, baik juga yang mempunyai pekerjaan itu, atau yang nanti akan menerima semua buah dari pekerjaan dan pelayanan kita. Jadi pekerjaan indah tidak hanya dinilai dari estetiknya saja, tapi mutunya. Maka di dalam dunia motivasi, di dalam dunia belajar, selalu ditekankan 3 hal ini. Kerja keras, yang kedua kerja cerdas, yang ketiga kerja tuntas. Ingat saja semua itu diakhiri dengan as. Gitu. Maka pasti hasil puas. Kalau kerja tidak keras, ya mungkin bisa juga hasilnya tidak memuaskan. Kalau kerja juga tidak tuntas, hasilnya tidak bisa memuaskan. Tapi disebut dengan pekerjaan indah itu paling tidak saudara punya 3 indikator ini. Kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja tuntas. Hasilnya pasti puas. Ya. Nah itu baru disebut indah. Nah ketika umat Tuhan, kita kembali ke dalam konteks umat Tuhan. Ketika umat Tuhan, bangsa Israel sedang dibentuk untuk menjadi satu keindahan bagi Tuhan. Nilai keindahan bagi Tuhan itu adalah apa yang oleh Musa diucapkan dari Tuhan sendiri. Bahwa engkau bangsa Israel ini akan dijadikan sebagai bangsa yang terpuji, ternama, dan terhormat. Itu jangan sampai lupa saudara. Berlaku juga untuk kita. Allah bisa membuat kita menjadi seseorang yang terpuji, ternama, dan terhormat. Artinya terpuji, orang yang mendatangkan pujian. Bukan berarti orang yang senang dipuji-puji. Ya. Kalau senang dipuji-puji itu Nina Bobo namanya. Ya. Orang yang mendatangkan pujian. Kalau disebut dengan ternama, orang yang namanya harum. Nah sampai hari ini yang namanya harum itu cuman Raden Ajeng Kartini, gitu. Harum namanya, gitu. Ya. Belum ada saingannya dia. Ya. Apalagi dibuat terhormat. Artinya orang yang betul-betul mendatangkan orang yang bisa menjadi teladan. Itu kata terhormat. Tapi untuk menjadi ke sana itu tidak seperti saudara menunggu tiba-tiba Tuhan datang bawa piala. Tuhan datang bawa mahkota, lalu memberikannya kepada kita langsung, seolah kita nggak bikin apa-apa, lalu kita mendapat undian berhadiah. Tidak begitu. Harus ada yang umat Tuhan lakukan. Dan cara umat Tuhan melakukannya, itu dirinci begitu rupa di dalam kitab Ulangan ini. Semua datang dari satu sifat, yaitu Allah itu adalah Allah yang kasih adanya dan Allah yang adil. Maka saudara sudah memahami banyak kali dalam penjelasan saya di khotbah-khotbah. Ketika Allah yang penuh dengan kasih dan Allah yang penuh dengan keadilan menciptakan manusia dengan gambarnya. Apa yang Allah harapkan? Supaya kita juga hidup dengan kasih. Supaya kita juga hidup dengan adil. Kasih dan keadilan inilah yang sekarang coba ditegaskan di dalam satu perilaku, gitu ya. Di dalam satu perilaku yang kita akan lihat di dalam Ulangan pasal 25. Kita sampai sekarang di Ulangan pasal 25. Apa yang kira-kira Ulangan 25 akan berikan kepada kita, saudara? Ada banyak hal bisa kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Bentuknya atau boleh dikatakan kesimpulan dari pasal 25 ini adalah mengajarkan manusia untuk hidup dengan penuh kasih dan keadilan. Untuk mencapai hal itu ada yang harus diperjuangkan.
Tapi saya ingin bawa saudara ke 4 ayat pertama dulu di dalam Ulangan 25 ini. Karena prinsipnya justru keluar atau mengalir dari ayat-ayat ini. Coba kita lihat Ulangan 25 ayat 1 sampai 4. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi yang boleh menyatakan benar salah itu memang pengadilan. Sampai hari ini pun selalu begitu. Kalau kita ditilang, saudara, lalu kita ngotot, Pak, siapa sih sebenarnya yang salah? Pasti polisi akan jawab, yang menentukan pasti pengadilan, Pak. Gitu. Karena pengadilan yang bisa menentukan benar dan salah. Selain pengadilan, cuman Tuhan yang menentukan benar dan salah. Gitu. Tapi di dunia ini kan kita tidak bertemu Tuhan langsung. Kalaupun kita bertemu Tuhan langsung dan menyatakan benar dan salah, maka efeknya saudara dua. Yang benar masuk surga, yang salah masuk neraka. Udah cuman itu. Kalau di dunia pengadilan, cuman hukumnya cuman satu. Yang salah masuk penjara atau bayar denda. Yang benar dibebaskan. Tapi kalau Tuhan yang menyatakan, yang benar bukan cuman bebas, yang benar masuk surga, yang salah masuk neraka. Beda toh saudara. Tapi penentuan benar salah ini ada di tangan pengadilan. Ayat 2. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul. Ada hukuman itu loh saudara. Yang bersalah layak dipukul. Haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Sejumlah dera maksudnya banyaknya pukulan atau cambukan. Lebih tepat ini sebenarnya adalah cambukan. Jadi pukul bukan dengan tangan tapi dengan alat atau dengan rotan. Itu maksudnya pemukulan ini. Haruslah sejumlah deraknya itu, lukanya itu ya. Kalau dipukul kan pasti ada memar, ada luka. Harus sejumlah kesalahannya. Berapa di situ ditulis ayat 3? 40 kali orang itu dipukul. Jangan lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Kalau dipukul lebih banyak dari angka 40, itu sama dengan main hakim sendiri. Dan kalau orang kena main hakim sendiri, maka orang itu akan menjadi rendah dia nanti martabatnya. Kenapa dianggap apa? Dianggap orang ini sudah gak layak lagi diadili. Sudah bikin muak banyak orang. Udah maunya gak usah dibikin jerah. Maunya kalau perlu dimatiin. Dengan cara dipukulin sampai berdarah-darah. Otomatis jadi rendah martabat seseorang. Maka untuk menjaga martabat manusia, Allah hanya menetapkan bahwa kalau orang yang salah harus dipukul untuk mendatangkan efek jerah supaya kapok 40 kali saja. Jadi saudara tahu kan bahwa dari hukum Taurat ini berlaku pemukulan kepada Yesus juga sebanyak 40 kali ketika ia ada di ruang pengadilan Pilatus. Begitu juga Paulus. Paulus berkata bahwa aku bahkan dipukul lebih banyak. Kenapa? Karena setiap kali dia harus dipukul 40 kali, orang Roma sengaja menguranginya menjadi satu pukulan. Sehingga hanya 39. Makanya Paulus menggunakan istilah 40 kurang 1 pukulan. Nah kalau sudah diperiksa saudara, ada algojo khusus yang disuruh mukul, tapi ada orang khusus disuruh periksa berapa jumlah lukanya. Kalau ternyata jumlah lukanya cuma 39, hukum orang Romawi bukannya ditambahkan sisa 1 pukulan, tapi harus diulang dari awal. Makanya karena Paulus ternyata setelah dihukum mengalami kekurangan, entah mungkin disengaja oleh orang Romawi. Maksudnya apa? Supaya Paulus direndahkan martabatnya. Kan hanya 40 kali.
Tapi orang Roma sengaja mungkin bikin Paulus hanya 39 kali. Supaya nanti ketika didapati, kurang satu pukulan, ulang dari awal. Putaran kedua dipukul cuma 39 kali. Kurang satu, ulang lagi dari awal. Paulus bilang, 5 kali aku dipukul disesah, 40 kurang satu pukulan. Berarti ada 4 putaran, Paulus hanya menerima 39 pukulan. Dan harus diulang. Tujuannya apa? Supaya kalau makin banyak pukulan diterima orang, maka martabat orang itu direndahkan. Seperti ayat ini. Tapi karena Allah tidak berkenan Paulus direndahkan. Akhirnya Allah bela. Ya sudah, walaupun harus melalui 40 kurang 1 kali 4 ditambah 40 pukulan. Berapa saudara itu? 200 kurang 4 pukulan. Itu jumlahnya. Harus diterima oleh Paulus. Tapi bukan karena dia seorang yang salah. Tapi karena memang dia dipersalahkan. Tapi hukuman itu dari sini aturannya. Jadi Taurat ini sudah mengurung manusia saudara di dalam seluruh aktivitasnya. Gak terkecuali. Nanti saudara akan lihat bahwa untuk diberkati aja apa yang orang harus buat ini itu sudah diatur dalam Taurat. Ketika seseorang kemudian harus menerima kutukan, kenapa? Karena sudah berbuat ini, melanggar itu, ini itu, sudah diatur di dalam Taurat. Memang Taurat sudah mengurung hidup kita. Sekeras-kerasnya Taurat mengurung hidup manusia, seolah membebani hidup manusia. Tapi ada satu prinsip yang baik di dalam Taurat yang harus manusia miliki untuk melatih kesungguhannya, kemurniannya, mentalitasnya, dan itu ada di ayat 4. Apa bunyinya ayat 4? Ulangan 25 ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kalau saudara baca kalimat ini, seolah kalimat ini ditujukan hanya untuk lembu. Lalu apa hubungannya lembu masuk ke dalam hukum tentang manusia? Ayat 1 bicara manusia, ayat 2 bicara manusia, ayat 3 bicara manusia. Tiba-tiba kok ayat 4 ada lembu masuk di sini. Memang apa kepentingannya? Nah, Paulus membuat semacam penerangan. Maka kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 9. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-8 mulai. 1 Korintus pasal 9 ayat 8 tertulis begini. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Jadi bukan hanya pikiran manusia tapi pikiran Allah. Di dalam pikiran Allah, maka ayat 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, itu tadi cocok dengan Ulangan pasal 25. Ya. Lalu Paulus menjelaskan, lembukah yang Allah perhatikan? Maka tadi saya tanya, tadi saya sudah katakan, tiba-tiba mengapa ada ayat 4 bicara lembu di kitab Ulangan itu? Padahal yang dibicarakan semua manusia. Nanti balik ayat 5 juga manusia lagi dibicarakan. Satu-satunya yang bukan manusia di dalam ayat ini, di dalam pasal 25 ini cuman ayat 4. Tapi Paulus kemudian berkata, emangnya lembu yang Allah perhatikan? Walaupun bahasanya kan untuk lembu. Terus ayat 10, masih di 1 Korintus ya. 9 ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis.
Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi berarti apa yang tertulis di dalam hukum Musa tadi, Ulangan 25 ayat 4 yang kita baca. Walau bahasanya di situ tidak ada kata manusia, tapi ternyata ditujukan untuk manusianya. Dalam hal apa itu? Perilaku atau rumus ini diberikan supaya tiap-tiap orang, baik pembajak maupun pengirik, bekerja menurut bagiannya dalam pengharapan. Pengharapan untuk apa? Memperoleh bagiannya. Jadi kalau saudara kerja, saudara berdagang, yang saudara pikir pertama apa? Keuntungan dong. Memang mau bisnis kalau rugi? Nggak mau ya, saudara. Mau kerja kalau nggak digaji? Nggak mau kan? Nggak ada mau. Sekarang aja saudara, di dunia rohani, gereja, pekerja gereja aja nunggu gaji. Kostor namanya, nunggu gaji. Pengerja nunggu gaji, walaupun namanya bukan gaji. Kalau nggak digaji, demo, protes dia. Nggak tahu dengan cara apa. Manusia itu memang pasti butuh upah. Tapi Alkitab bilang itu nggak salah. Seorang pekerja mendapatkan upahnya. Tetapi rumusnya sama seperti lembu yang sedang mengirik. Itu jangan diberangus. Pernah lihat ada sapi mengirik mulutnya ditutup? Nggak mau kerja dia pasti, saudara. Nggak mau kerja. Kenapa? Karena memang dari situ nafasnya. Kalau nggak gimana dia bisa bernafas? Tetapi saya kasih contoh, saya kasih saudara ilmu tentang sapi. Nah ini kan, saudara kan kalau makan daging sapi enak ya, enak. Ini ilmu tentang sapi. Saya kasih tahu sama saudara. Ilmu tentang sapi begini bunyinya. Daging sapi itu, dia kualitasnya menjadi daging yang enak. Yang kalau di meja makan menjadi daging yang kemudian jadi steak. Ternyata itu tergantung dari jam kerja sapi. Ini penelitian loh saudara. Saya nggak ngomong asal nih. Gitu. Ini penelitian. Kalau sapi itu malas atau sapi terlalu rajin, tekstur daging akan keras, berpengaruh terhadap dagingnya. Jadi sapi itu punya jam kerja. Kalau jam kerjanya teratur dia penuhi, maka dagingnya kualitasnya akan bagus. Dimakan dinikmati enak. Waktu saya baca ini, saya tertegun. Berarti ilmu tentang sapi ketika masuk di dalam Alkitab ini ternyata punya juga kaitannya dengan manusia. Karena tadi Paulus bilang yang dibicarakan kan bukan hanya sapi, tapi manusia. Saudara ingin hidupmu dinikmati oleh Tuhan? Mau nggak? Harus begitu. Kerja saudara jangan malas, tapi jangan juga kerajinan yang nggak jelas. Itu aja. Sama kayak sapi. Sapi kalau jam kerjanya dipenuhi, saudara, dagingnya bagus dan mahal, merah betul dia. Tapi kalau sapi itu diporotin jam kerjanya, ayo kerja terus, keras dia dagingnya. Dan yang kedua, sapi juga tidak boleh stres. Sapi juga bisa stres, enggak cuma manusia, saudara. Dan kalau sapi stres, lalu dia dipotong pas lagi stres, maka ada hormon yang dilepaskan, saya nggak tahu nama hormonnya apa, itu membuat daging jadi nggak enak. Makanya saudara, hidupmu jangan terlampau banyak stres, nanti Tuhan nggak bisa nikmati hidup saudara. Mau kebaktian stres, mau berdoa stres,
mau nyanyi stres. Lalu ngapain kita? Di gereja mau ngapain coba? Pikiran kacau. Nanti pelayan-pelayan main musik udah stres. Takutnya salah mencet mereka ini. Cuman itu aja. Maka jangan terlalu banyak stres. Ternyata kerja terlalu rajin gak jelas, daging gak bagus, males gak bagus, stres gak bagus. Jadi hidup itu harus dibawa normal aja. Tapi kerjanya baik. Jam kerja ya kerja, jam tidur ya tidur. Jangan dibalik. Ada orang sekarang pada waktu kerja dia tidur, pada waktu orang tidur dia ngerjain orang. Saya pikir ini lebih buruk dari sapi nih kelakuannya. Ya. Nah, itu yang di sana-sana. Ya. Di sini nggak ada. Ini ilmu tentang sapi loh ini saudara. Ini ilmu tentang sapi ada 10 menit saya bicara. Ya. Kalau saudara nggak percaya nanti saudara cek di Google. Ada ilmu itu. Hasil penelitiannya. Bahkan sekarang dibuat semacam metode kerja moderat namanya bagi sapi-sapi ini. Artinya metode kerja moderat dibuat kerjanya itu tetap sesuai dengan jam kerjanya, kapasitas tenaganya, tapi dibuat dengan sedikit lebih diperingan supaya dagingnya makin enak. Itu yang disebut dengan kerja cerdas, saudara. Saudara ingin diberkati Tuhan? Karena seorang pekerja layak mendapat upahnya. Ya toh? Tapi saudara juga ingin kan pekerjaan saudara memuaskan banyak orang. Ini ingat tadi. Alkitab berkata bahwa tadi 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Seorang penilik menginginkan pekerjaan yang indah. Apa itu indah? Yang saudara buat menyenangkan engkau sendiri, menyenangkan orang lain, dan menyenangkan Tuhan. Itu yang disebut indah. Jangan dulu pikirkan melulu hanya berapa yang saya dapat. Ada orang yang hanya karena ingin dapat upah, dia main kotor. Ya, bahan bakar dicampur-campur. Supaya dapat untung banyak. Iya, dia nikmati hidupnya. Tapi sekian tahun setelah itu sekarang, dia mereka membuat hidup mereka pahit sendiri pada akhirnya. Kalau saudara ingin hidup saudara manis, ya, maka jangan pahitkan hidup saudara dengan hal yang gak perlu. Bekerjalah, saudara. Apa yang bisa saudara kerjakan dengan kondisimu, kerjakan. Apa yang gak bisa saudara kerjakan, maka gak usah paksa. Berdoa, Tuhan, saya ingin bekerja. Tapi saya gak tahu dengan kondisi saya seperti ini apa kerjaan yang cocok. Tuhan yang berikan, tapi saya ingin pekerjaan. Waktu saya pertama melayani, saudara, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika lihat orang naik turun mimbar enak banget ya. Dulu pengen saya begitu. Naik turun mimbar. Pagi khotbah, siang khotbah, malam khotbah, tengah malam khotbah, subuh-subuh khotbah. Senang gitu. Dalam hati saya bilang, Tuhan, saya pengen dong seperti itu. Saya siap untuk itu. Tapi antara apa yang saya ucapkan dalam hati saya, entah itu dalam bentuk doa, saya juga tidak tahu. Mungkin doa, ya. Karena kalau saya bilang, kenapa saya bilang tidak tahu? Karena saya tidak dalam posisi doa. Saya tidak mengambil waktu doa khusus ketika saya mengucapkan kata itu. Cuman dalam hati saya ucapkan itu hampir tiap hari. Pengen Tuhan, saya melayani Tuhan kayak orang itu. Kayaknya gak berhenti-berhenti. Kemana-mana khotbah, keluar kota khotbah. Tuhan kasih, saudara. Tapi perlu waktu itu. Antara apa yang saya inginkan, saya rindukan, dengan yang Tuhan kemudian kasih. Saya gak cuma nyantai di kursi nunggu Tuhan bikin saya sibuk ya. Enggak. Saya membuang diri di ladang Tuhan. Apa yang saya kerjakan, saya kerjakan. Maka kadang-kadang
Bugem suka marah, komplain kalau saya bilang, gak apa-apa. Saya lebih suka itu, saya mati ketika saya belajar, saya mati ketika saya khotbah. Tapi dia komplain kalau saya ngomong begitu. Cuman gak apa-apa, biarin aja. Gitu. Kan saya ngomong di sini, gak bisa komplain sekarang. Ya. Karena buat saya, saudara, menginginkan pekerjaan indah, itu gak bisa hanya dengan apa yang kita pikirin. Kan Paulus bilang, ketika Tuhan menuliskan ini, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengerik. Paulus bilang, itu pikiran Tuhan. Bukan pikiran kita. Kalau pikiran kita ini ekonomis. Tahu ekonomis? Maunya keluar dikit, masuknya banyak. Itu namanya ekonomis. Maka karena ekonomis itu banyak anak Tuhan meringis, saudara. Begitu makin berkurang, makin berkurang. Satu anak Tuhan kemarin, saudara, di daerah Jakarta Barat ujung, bersaksi kepada saya, aduh Pak, susahnya sekarang karena sekarang karyawan-karyawan banyak mulai dikecilin, mulai dikurangin, sementara anak saya baru mau cari kerjaan di tempat itu, di tempat di mana perusahaan itu sedang sedang ngecilin karyawannya. Akhirnya saya coba beberapa, coba lagi banyak. Saya bilang, itu udah bagus. Masih ada usaha, bagus. Jangan nanti belum sudah takut duluan, akhirnya sudahlah, entar juga ujung-ujung gak diterima. Jangan dulu menyerah kalau belum pernah mencoba. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Baik di dalam penghidupan saudara. Karena saudara harus makan, harus hidup, betul? Ya kan? Gak mungkin kan saudara bisa makan kalau gak ada makanan. Bisa makan angin? Gak bisa. Pasti bisanya makan nasi. Tapi untuk beli nasi, ada uang. Masalahnya uang gak bisa dibeli dengan uang. Kan itu dia. Jadi supaya kita bisa hidup, makan. Bisa makan, punya uang. Kalau gak punya uang dari mana? Sekarang banyak orang pura-pura nolong. Maksudnya nolong itu nodong. Gitu. Lu udah gua tolong, keterlaluan lu gak kasih. Nah gitu. Jadi ini antara nolong dengan nodong udah mulai beda tipis nih di dunia yang sekarang ini. Jadi nolong harus ada harganya. Kenapa? Kebutuhan. Tapi saudara, saya percaya atas firman Tuhan ini. Kalau hidup kita berikan atas azas kasih. Nah ini sekarang saya aplikatifkan. Kasih itu bukan berarti apa yang kita bisa berikan kepada orang lain hanya dalam bentuk perhatian. Enggak. Berikan kepada Tuhan, saudara. Dalam azas keadilan, Tuhan sudah beri saudara nyawa. Saudara tebuslah nyawa itu seolah-olah dengan kerjaanmu, dengan pelayananmu. Itu baru dibilang menginginkan hal yang indah. Kalau seandainya Tuhan buat tarif, saya kasih nyawa sama saudara, lalu dia buat tarifnya seharga dengan oksigen murni. Saya ingat pada waktu Bugem sakit itu, kita harus sediakan oksigen murni. Satu tabungnya itu bisa sampai 700.000 sampai 1 juta, tabung gede. 2 hari sekali, 3 hari sekali kita harus cari itu. Satu kali pernah saudara, saya sampai stres dan sangat ketakutan. Ketika di rumah, orang rumah bilang, oksigen sudah menipis, saya belum dapat itu oksigen cadangan. Saya bilang, aduh Tuhan, ini gimana ini? Kalau dia berhenti nafas sudah selesai. Antri panjang. Yang nyari oksigen ternyata nggak cuma saya, saudara. Dalam hati aku berpikir, hanya untuk oksigen yang harganya 1 juta, orang antri, rela begitu rupa. Lalu saya bilang, Tuhan,
Betapa mahalnya nafas ini. Dan kita gak bisa beri apa-apa. Tapi kalau di gereja, aku mengasihi Engkau Yesus. Kayak gampang banget kita bilangnya. Kalau Tuhan bilang begitu, mungkin beralasan karena Dia Maha Kuasa. Aku beri Engkau nyawa hidup, misalkan gitu. Dengan nafas mulutku. Nah itu gampang Tuhan bilang, ya karena Dia yang punya kuasa. Tapi kalau kita cuma nyanyi begitu doang, rasanya pantas gak saudara? Sementara kerja kita juga malas, ibadah juga malas, apalagi kelakuan juga bikin orang malas ngelihatnya. Maka disiplin dalam hidup ini ditegakkan kepada orang Israel. Sehingga kalau akhirnya ada orang yang dinyatakan bersalah karena mencuri, ayat-ayat ini kan ke situ sebetulnya. Lalu dia harus dipukul 40 kali. Itu bukan hanya sekedar hukuman fisik sebagai akibat kesalahan, tapi supaya dia memikirkan apa yang Allah pikirkan, hidup itu mahal. Lebih baik disesah saudara, supaya datang rasa kapok tadi, jera lalu berubah, daripada Tuhan biarkan lalu hidup manusia ini betul-betul menjadi kepahitan bagi banyak orang. Kan tadi saya sudah jelaskan, sapi kalau kerjanya bagus, dagingnya bagus. Tapi kalau malas atau kerajinan atau stres, dagingnya jelek. Bukan kebetulan kan saudara, kalau di dalam Alkitab ditulis, sehingga kita membayangkannya, oh Tuhan, kalau hidup saya akan menjadi tuayan dan dinikmati Tuhan, biarlah saya seperti sapi. Gitu. Bukan saya sapi, saya seperti sapi. Artinya apa? Tahu jam kerjanya. Supaya ketika saya selesaikan jam kerja saya tahu kapan saya harus bekerja mencari nafkah. Saya tahu kapan saya harus melayani karena saya seorang pelayan. Saya tahu karena saya punya tanggung jawab di rumah karena saya orang tua. Saya tahu saya punya tanggung jawab di gereja karena saya juga pengurus gereja. Saudara tahu, saudara lakukan itu dengan baik. Engkau pun akan dapat upahnya dengan baik. Dan hidupmu dinikmati Tuhan juga dengan baik. Ini bukan hal yang sepele loh saudara. Saya merenungkan ayat ini. Saya sampai mikir-mikir, Tuhan sampai sedalam itu. Saya ini kan pemerhati Alkitab. Ya. Satu ayat kadang saya perlu pikirkan itu berjam-jam, bahkan berhari-hari saudara. Walaupun ketika saya dapatkan itu, saya kasih sama saudara begini. Itu paling hanya 30 menit kan saya khotbah. Tapi saudara gak tahu kan yang saya siapin ini, itu bahkan bisa 1 minggu, bahkan 1 bulan. Saudara dengar cuma 30 menit dari saya. Udah begitu pelitnya minta ampun bilang amin. Ya. Ya. Saudara gak hargai saya, udah capek-capek nyiapin ini. Bilang amin, aduh gitu ya. Antara mau aduh, amsyong, gak jelas. Aja bercanda saudara. Tapi begitulah namanya pekerjaan. Kadang saya bilang, Tuhan cukupkah saya sudah membuang diri segini banyak? Suka ada itu dalam hati saya. Kalaupun saya bisa melakukan pekerjaan ini sampai selelah-lelahnya tubuh saya. Dan saya tidak ingin ngomel kalau sudah capek saudara. Gak mau saya. Selelah apapun saya gak mau ngomel pokoknya. Sebab saya takut kalau saya ngomel Tuhan yang marah. Masih bagus gue kasih lu hidup. Gitu. Secapek-capeknya saya gak mau ngomel. Malah kalau sampai saya gak lelah, saya yang kemudian jadi bersalah. Kenapa saya menjadi seperti orang yang kurang kerjaan? Takutnya kalau kurang kerjaan, hidup kita gak dinikmati Tuhan. Setuju saudara? Mungkin firman Tuhan ini agak lain, saudara dengar. Kok sampai segitunya? Ya, saya juga dapat ini juga merupakan sesuatu hal yang baru buat saya. Ketika Tuhan bawa pemikiran saya, oh begitu ya rupanya. Kita diciptakan itu kan hanya seonggok daging. Tapi apa nanti yang Allah dapat dari hidup kita saudara?
tubuh kebangkitannya. Yang saudara gak akan pernah dapat dari proses alamiah. Tuhan kasih sekejap itu. Coba bayangkan. Yang saudara bawa dengan tubuhmu ini, itu lewat proses yang panjang. Keluar dengan teriakan kesakitan dari ibu kita masing-masing. Kemarin waktu saya di Garut, saya bertemu dengan hamba Tuhan, cerita-cerita kita. Hari Kamis, hari Rebo saya ada pelayanan di Garut. Tapi hari Kamis saya sudah pulang. Ketemu dengan hamba Tuhan, cerita-cerita. Pada waktu dia menikah, lalu punya anak, saudara. Saking polosnya, dia tungguin istrinya itu mau melahirkan. Dia tungguin itu hampir 24 jam. Ketika kemudian istrinya sudah melahirkan, dokternya kemudian datang. Selamat Pak. Anak Bapak lahir dengan selamat, sehat. Ibu juga sehat. Udah, Bapak boleh istirahat. Dia pulang, saudara. Dia pikir boleh istirahat tuh maksudnya, oh udah aman. Dia pulang. Begitu pulang, mertuanya, orang tuanya telepon. Gila lu ya, bini baru melahirkan lo tinggalin. Terus dia bilang dengan polosnya, habis dokter nyuruh saya pulang. Padahal dokter gak bilang pulang, boleh istirahat. Maksudnya istirahat itu kan dia nungguin gelisah, jalan kiri kanan gak ada juntrungannya. Begitu dengar kata istirahat, pulang dia, sudah. Saking sukacitanya dia lupa istrinya juga baru selesai dengan penderitaannya. Tapi itu manusia, saudara, menjalani hidupnya dengan menderita, belajar jalan menderita. Apalagi belajar naik sepeda juga menderita, jatuh-jatuh. Ayo belajar apa lagi? Belajar berdagang pertama menderita, rugi-rugi dikit. Belajar melayani menderita, salah-salah dikit. Jadi kalau ada orang melayani, aduh Pak saya takut salah. Saya bilang, bodoh kamu berarti. Kalau melayani takut salah, kapan mau benernya? Gitu. Siapa melayani di sini? Hanya takut karena salah. Nanti kita gilir semua, satu-satu harus jadi WL misalkan. Jangan bilang ya, aduh saya gak bisa nyanyi. Nah, kalau di kamar mandi, nyanyi gak berhenti-berhenti, saudara. Giliran di sini nyanyi gak bisa, gimana sih? Gitu, ya. Tapi itu tandanya, saudara, kadang kita berpikir berulang-ulang untuk bertindak. Allah hanya menunggu keputusan kita untuk berkata, oke Tuhan saya mau. Setelah itu saudara selesaikan. Dan setiap kali saudara sudah diperhadapkan dengan pekerjaan dan tanggung jawab. Baik ketika saudara mencari rezeki untuk nafkah. Baik ketika saudara mungkin melayani Tuhan. Saya katakan kerjakan itu dengan tuntas. Kerjakan sekeras mungkin walaupun capek. Gak apa-apa saudara. Percayalah apa yang Tuhan percayakan nanti akan menghibur kita, membayar sudah keletihan kita. Tapi setidaknya hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Saya syukuri kenapa ternyata ada ayat-ayat ini ditaruh di sini. Jadi oleh karena kesalahan manusia, entah karena malesnya mungkin, dia harus dicambuk 40 kali. Buat saya sebenarnya itu masih hukuman yang kecil sebenarnya. Hukuman yang kecil sebetulnya. Tetapi kalau manusia diajar untuk mulai berhitung, daripada kita menerima susah, lebih baik kita sedikit lelah tapi memuaskan banyak orang, bahkan memuaskan hati Tuhan. Itulah tandanya saudara betul-betul hidup layak karena saudara sudah mempunyai kasih dan keadilan. Jadi sekarang kita memaknai kasih tidak hanya sekedar perhatian kepada orang. Enggak, apa yang saudara bisa buat sesuai dengan kehendak Tuhan paling tidak. Apa yang saudara lakukan yang bisa cocok dengan pikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Sambil saudara berhitung, saya sudah buat segini Tuhan. Sisanya saya hanya tinggal menunggu Tuhan berikan upahnya. Apa yang saya khotbahkan ini tidak lain untuk mengajar Bapak Ibu Saudara. Untuk gunakanlah seluruh waktu yang saudara punya
dengan baik. Betul-betul dengan baik. Cari uang boleh, karena harus. Alkitab bilang kalau nggak kerja nggak makan. Ya. Cari Tuhan harus. Saudara nggak dapat Tuhan, maka semua nggak ditambahkan. Kan gitu kata Alkitab. Cari apa lagi? Cari Tuhan sudah, cari uang sudah, carilah persekutuan setelah itu. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, silakan. Tapi yang penting dalam hidup saudara, jangan setelah cari-cari yang lain, saudara mulai cari masalah, cari muka, apalagi cari perhatian, berhentilah yang begitu. Dan kiranya itu bukan menjadi bajunya jemaat GPD Lusufan. Setuju saudara? Cari Tuhan, silakan, itu harus. Tidak dapat Tuhan, tidak dapat semuanya. Karena kita bilang, cari dulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Harus. Cari uang, harus. Kenapa Alkitab bilang tidak kerja tidak boleh makan? Cari apa lagi? Cari persekutuan, cari ibadah. Kan Alkitab bilang, ibadah sedikit saja saudara lakukan dengan setia, memberi keuntungan yang besar. Tuh. Jadi saudara daftarin nih, mulai hari ini apa sih yang saya cari. Daftarkan, cari Tuhan, cari uang, cari persekutuan, gitu. Gereja, teman-teman, cari. Yang gak perlu dicari jangan dicari. Jangan cari masalah, jangan cari-cari kesalahan orang, jangan cari muka, jangan cari apa lagi. Pokoknya itu. Jadi dengan begitu hidup saudara langsung terpimpin dengan baik. Mulai hari ini tulis di pintu masuk rumah atau pintu kamar saudara. Mulai hari ini saya yang namanya bla bla bla. Mau 1 cari Tuhan, 2 cari uang, 3 cari persekutuan. Tanda tangan mulai hari ini, komitmen. Begitu. Itu baru cakep. Tapi setelah itu harus diselesaikan semuanya. Saudara cari Tuhan, kalau belum nemu Tuhan, tetap cari, dapatkan. Bagaimana caranya? Saya hari ini belum nemu Tuhan. Berdoa, baca Alkitab. Rasakan hadirat Tuhan tiap kali saudara berdoa, entah pagi, entah malam hari. Cari Tuhan. Sama seperti saudara cari uang harus dapat uang. Kalau belum menemukan Tuhan hari itu, cari dulu tetap. Harus seimbang saudara. Supaya hidup kita memuaskan. Mudah ya. Tuhan berkati kita kan. Karena Tuhan juga mau menyelesaikan pekerjaannya lah, maka hadir ini tubuh dan darahnya. Dia selesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya sebagai apa? Sebagai juru selamat. Dia selesaikan itu. Walau hampir-hampir aja, bisa saja gak selesai. Ketika dia bilang, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini. Kalau itu terjadi, maka gak selesai pekerjaannya. Buat Tuhan mungkin tidak mempengaruhi apa-apa. Tetap buat Tuhan memuaskan. Tapi buat kita gak akan memuaskan. Karena kita masih ada di dalam dosa kita. Yesus selesaikan pekerjaannya. Coba ya. Dan karena pekerjaannya selesai, maka dia mendapatkan upahnya yang layak. Apa upahnya? Dia ditinggikan dan namanya itu juga ditinggikan. Nama Yesus ditetapkan sebagai nama di atas segala nama. Tahu maksudnya apa itu? Nama di atas segala nama. Nama yang punya otoritas. Kalau saudara punya surat wasiat, lalu tertanda tangan di situ presiden, nama itu memberi jaminan gak ada orang berani gugat. Tapi percayakah saudara, di atas nama presiden masih ada nama yang punya otoritas lebih kuat. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau hidupmu sebagai surat terbuka seperti yang Paulus bilang, terlihat itu ada cap, ada tanda tangan Tuhan Yesus Kristus. Dunia gak bisa gugat saudara. Dunia gak akan bisa lakukan hal yang buruk buat saudara. Mungkin kita sempat merasakannya, tapi Allah akan bela. Saudara gak akan kena cambukan dunia. Kecuali engkau malas, yang mencambukmu adalah kebodohanmu nanti. Jadi mari Bapak Ibu Saudara,
Buatlah satu komitmen, baharui satu komitmen. Sama seperti Yesus menyelesaikan pekerjaannya, dan karena itu dia ditinggikan, saya mendapatkan hidup. Maka mulai hari ini saya juga ingin menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pelayan gereja, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan. Selesaikan itu dengan satu catatan: saya puas, orang lain puas, Tuhan puas. Maka nanti hidupmu betul-betul dinikmati. Memang kita gak kayak daging sapi dipotong-potong dimakan, enggak saudara. Kalau sapi tadi kan karena memang ada restoran yang jual daging sapi. Tapi maksud saya, hidup kita ini adalah persembahan yang harus mendatangkan harum bagi Tuhan. Nah itu semua, keharuman itu harus memenuhi semua kriteria ini. Saya yakin bukan masalah besar kecilnya angka pendapatan atau milik saudara, ukuran berkat, bukan itu. Ukuran berkat itu adalah kalau sampai satu orang, bahkan banyak orang dipuaskan dengan pelayanan saudara, dengan pekerjaan saudara. Satu kali hari Minggu kemarin, saya gak kenal dengan satu orang saudara ketika saya melayani di daerah Depok. Gak kenal saya dengan ibu ini, sama sekali gak kenal. Dari sekian puluh jemaat yang datang nyalamin saya selesai ibadah, satu ibu datang kemudian, Pak Haniel, terima kasih ya, saya sudah sangat diberkati dengan khotbah Bapak. Oh ya, puji Tuhan, saya bilang itu. Tapi gak cuma khotbah yang ini. Oh ya, iya, saya ikuti loh khotbah Bapak di gereja Bapak. Wih, saya pikir rupanya khotbah saya di sini saudara yang nonton banyak. Maka saya pikir-pikir, Tuhan ampunilah jemaat, kalau saya khotbah depan jemaat sendiri gak ada yang nonton. Saya baru kepikiran, yang dari Depok nonton. 2 tahun lalu bahkan, 2 tahun lalu. Cuman saya mungkin belum cerita sama saudara. 2 tahun lalu, dalam satu pertemuan Mukernas di Palembang. Ketemu lagi saya dengan seorang hamba Tuhan. Salaman, Bro Haniel kan? Iya. Saya gak kenal orang. Karena dia hamba Tuhan di daerah Amerika, di negara Amerika Serikat. Saya kan belum pernah ke sana saudaranya. Belum kenal semua pendeta di sana. Dia bilang, terima kasih ya bro, saya selalu terinspirasi khotbah-khotbah saya itu saya dapat dari khotbah bro di gereja. Wih, orang Amerika nonton saudara. Orang Losufon gimana? Enggak ya, bercanda. Saya tuh orangnya suka bercanda gitu. Enggak apa-apa sih saudara enggak nonton. Yang penting saudara dengar langsung hari ini gitu. Haleluya. Gitu. Maka jangan jadikan firman Tuhan ini obat tidur saudaranya. Kan ada nanti Pak pendeta, Pak gembala, saya ini orangnya susah tidur gitu. Tolong doakan, saya doain tumpang tangan. Bener-bener saudara, gampang tidur. Bahkan waktu khotbah pun tidur. Memang benar-benar mujarab. Gitu. Ya selesaikanlah saudara tanggung jawab hidup kita. Sama seperti kita kemudian bersekutu kepada Tuhan. Selesaikanlah ibadah kita sampai Tuhan menikmati hidup kita. Maka saudara datang ke gereja ini jangan saudara pikir cuman asal. Karena kebiasaan tiap jam 3 hari Minggu saya selalu ngumpul. Karena nanti kalau enggak nanti saya ditongkrongin, diajak-ajakin. Jangan. Selesaikan ini sebagai satu tanggung jawab. Ini juga pekerjaan indah seorang penilik. Tuhan, aku berikan hidupku sebagai penyembahan. Jadi dari awal saudara nyanyi, girang-girang, dengar firman Tuhan, antusias, dapat doa berkat, saudara pun kemudian terima dengan suka hati, pulang, saudara diubahkan. Nah begitu, jangan sampai setengah-setengah saudara. Ya, Tuhan kiranya tolong kita. Hari ini kita akan ambil bagian di dalam meja Tuhan. Dan sama seperti Yesus sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya, lelah lebih dari lelah. Sakit lebih dari sakit saya katakan.
penderitaan dan pengorbanan yang dia rasakan lebih dari yang pernah kita rasakan. Tapi karena dia melakukannya tuntas, dia hidup, kita hidup. Ya kan? Karena dia hidup, kita punya hari esok untuk hidup. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita di hadapan Tuhan? Bisakah kita dinikmati oleh Tuhan? Dalam pekerjaanmu mencari nafkah, silakan cari. Tapi jangan sampai engkau mengotori pekerjaanmu dengan ketidakjujuran, ya, dengan sikut sana sikut sini. Jujur saja. Kalau kerja cari uang, jujur saudara. Ini saya ajar betul-betul jemaat, karena saya mencintai saudara. Cari uang halal dan jujur, pasti Tuhan berkati. Jangan tipu sana tipu sini. Timbangan juga jujur. Ya, jangan ada timbangan yang diberatin, diikat-ikat. Gitu. Kalau ada itu khusus jemaat Losufan bertobat. Ya, iya, saya cinta sama saudara supaya saudara diberkati. Gitu. Apalagi kantong kresek juga harus jujur. Jangan nanti udah dialasin sama gabus separoh, saudara ya. Gitu. Jujur. Kalau saudara kerja jujur dan saudara selesai, saudara dapat upah yang layak, tapi hidup saudara dinikmati juga oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, kita siapkan hidup kita, hati kita untuk mengambil bagian dengan meja Tuhan ini. Kita nyanyi satu pujian. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu Tuhan, hidupku kutaruh. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu Tuhan, dalam segala jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kalau saudara nyatakan Yesus yang termanis dalam hidup saudara, pertanyaan sama, coba saudara berikan itu ke dalam hatimu sendiri. Apakah saya saudara menjadi persembahan yang manis bagi Tuhan, yang sedap di hadapan Tuhan, yang enak yang Tuhan bisa nikmati? Cobalah kejarlah ini, sehingga ketika engkau bekerja dengan baik, upahmu layak engkau terima, orang dipuaskan. Ketika engkau melayani dengan baik, upahmu pun layak engkau terima, dan Allah juga dipuaskan. Belajar memberi, membagi dengan kasih. Artinya tidak hanya kita yang kita pikirkan Allah juga. Saudara menuntut hak, Tuhan saya ingin dong diberkati, oke. Tapi pernahkah saudara berpikir Tuhan juga layak diberkati dengan hidup saudara, dengan pujian saudara? Maka berpikirlah seperti Allah memikirkan hidup kita, saudara. Maka kita akan memberikan hal yang paling indah bagi Tuhan, terutama bagi keluarga, bagi dirimu sendiri. Mulailah kita pikirkan dari sekarang. Kau tahu hatiku Tuhan,
Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah. Pelayan perjamuan bisa datang ke depan. Berarti di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan, inilah hidup kami yang akan mengambil bagian di dalam meja Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami, pikiran kami, hati kami. Kami menghadap meja Tuhan karena hal ini terjadi oleh karena Engkau telah menyelesaikan pekerjaan-Mu tuntas. Tidak ada yang Kau kurangi, tidak ada yang Kau simpan sebagai bagian-Mu. Semua Engkau berikan, seluruhnya Engkau berikan untuk hidup kami, untuk dunia ini. Karena itulah Engkau rela dihabisi, bahkan habis-habisan Engkau memberikan hidup-Mu. Tapi kemudian sorga memberikannya satu kelayakan, nama di atas segala nama. Dan bahkan hidup kami pun bisa dinikmati oleh Tuhan, karena kami mendapatkan keselamatan kami. Maka Tuhan berkatilah roti dan anggur perjamuan Tuhan ini, supaya hidup kami terus dilayakkan, disegarkan kembali, diingatkan akan korban Yesus, akan kasih-Nya. Dalam kasih-Nya Dia tuntaskan pekerjaannya. Dia berikan harga yang sepadan untuk keselamatan kami, supaya kami juga bisa memberikan buah-buah kehidupan, pertobatan kami, dan penyerahan diri kami kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan anggur dan roti perjamuan, berkati pelayan perjamuan, berkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara silakan duduk, saudara tunggu dilayani sambil kita menyanyikan lagu ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu terlalu
Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Lagi dari awal, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu mimpiku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku. Mari kita berdiri saudara. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau termanis, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini tubuh dan darah-Mu. Sekalipun kami akan memakan roti dan anggur, tapi dalam firman-Mu lah Engkau berkata, di dalam setiap ucapan syukur yang kami naikkan, Engkau telah mempersekutukannya dengan tubuh dan darah-Mu, supaya ada kuasa di dalamnya yang akan menjadi bagian dalam hidup kami dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan hebat, khususnya supaya kami menyenangkan Tuhan senantiasa. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkan dulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena di dalam momen kematian Yesus, dagingnya terkoyak supaya hidup manusia mendapatkan keutuhannya, keselamatannya secara utuh di hadapan Tuhan. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan saudara. Dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena selama pemberitaan kematian Tuhan diperdengarkan, berarti ada kuasa yang membangkitkan hidup, mematikan kedagingan, dan menghidupkan kemudian rohani kita untuk dituai oleh Tuhan. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Tuhan, berkatilah persekutuan kami, berkatilah hidup kami. Kami tahu kami banyak kelemahan, tapi setiap kali mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, diteguhkan. Dan kami mau berusaha untuk memperbaiki hidup kami. Tuhan tahu hati kami. Kami memang banyak kelemahan, tapi kami selalu berusaha untuk mematikan daging ini. Maka Tuhan, kawali selalu hidup kami, kawali selalu pikiran kami, agar kami tidak jemu-jemu memerangi kedagingan kami. Kami ingin tuntaskan pekerjaan ini, melayani Tuhan secara pribadi, sambil mematikan kedagingan kami, supaya hidup kami dapat dinikmati oleh Engkau Tuhan. Hanya itu caranya. Maka Tuhan, besertalah dengan umat-Mu, kawali pikiran dan hati kami semua, supaya kami tetap memikirkan Engkau, memikirkan kemurnian, memikirkan kekudusan, memikirkan kemuliaan. Tuhan, tolong kami semua. Kami percaya kalau kami melakukan dengan baik, Engkau yang akan memberkati kami, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, karena Engkau tahu ya Tuhan kebutuhan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pimpinlah umat-Mu dari hari ke hari. Jagai dan pagari kami dalam seluruh aktivitas, di rumah, di luar rumah, di gereja, kami bertetangga atau kami beraktivitas. Jauhkan kami dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar, Tuhan juga jaga kami dari perjalanan yang jauh maupun dekat, berkendaraan maupun berjalan kaki. Kami tiba di rumah, di tempat kami dengan sukacita, karena selamat yang daripada Tuhan. Jadikan kami berkat lewat perkataan dan cara hidup yang baik. Jadikan kami kesaksian bagi lingkungan kami, dengan iman kami, dengan perkataan kami yang baik. Biarkan mereka melihat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu. Mereka yang bekerja dengan baik, layak mendapat upah, berkati. Berkati umat-Mu karena mereka memberi kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, persembahan-persembahan persepuluhan mereka, atau korban-korban mereka lainnya dalam bentuk apapun. Tuhan berkati mereka. Engkau tahu hati mereka,
Engkau tahu kecintaan mereka akan pekerjaan Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati anak-anak mereka, berkati seisi rumah mereka, berkati keluarga mereka. Berkat Tuhan menyertai mereka dari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati bersama kita berkata,